Apakah kucing yang tidak cacingan boleh dikasih obat cacing? Kalau misalkan boleh, gimana cara pemberiannya? Dan kalau nggak boleh, kenapa guys ya? Kita akan bahas di video ini karena di video pengobatan cacing yang lama sekitar 4 tahun yang lalu itu saya lihat banyak banget yang nanya soal itu ya, Bang, apakah boleh kucingnya tidak cacingan dikasih obat cacing? Kalau misalkan boleh, gimana cara pemberiannya? Ketentuannya seperti apa begitu ya? Jadi saya akan jawab di video ini aja guys ya, biar jawabannya lebih detail, lebih rinci, biar nggak salah paham, biar nggak salah penerapan juga gitu guys ya. Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Dunia Channel. Kita ditemani sama Edo lagi guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Tapi sebelum kita mulai, kita mau kasih dulu Maxpaw Super Serum ini ke si Edo guys ya. Ini bagus banget nih guys untuk kucing-kucing cacingan, karena yang namanya kucing cacingan biasanya kan kucing itu kurus gitu ya, bulu juga rontok, kulitnya juga rusak, kucing kurang nutrisi, kucing juga lemes, lesu, nggak nafsu makan kadang gitu ya. Dan bahkan di tingkat yang parah, kucing akan diare parah, akan mencret gitu ya, akan ada masalah pencernaan istilahnya. Nah, ini Maxpaw Super Serum tepat banget guys ya, karena Maxpaw Super Serum ini isinya protein yang tinggi, multivitamin, dan juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing. Khasiat Maxpaw Super Serum juga banyak banget guys ya, bisa untuk menambah energi, menambah nafsu makan, mengatasi stres, mengatasi kerontokan, mempersehat bulu dan kulit kucing, mempersehat pencernaan, bagus juga untuk kucing yang menyusui untuk menambah volume ASI, dan juga bagus untuk kucing-kucing yang masa recovery atau pemulihan habis cacingan nih, bagus banget biar kucingnya cepat pulih lagi, cepat cantik lagi, cepat gendut lagi gitu guys ya. Dan masih banyak lagi khasiat Maxpaw Super Serum lainnya guys ya. Cara pemberiannya praktis banget guys ya, cukup satu kali pencet aja, bisa dipencetkan langsung ke mulut kucingnya, bisa juga dicampurkan dengan makanan guys ya. Kita kasih ke si Edo guys. Bismillah. Edo ini nggak cacingan sih guys, ini buat recovery aja karena kemarin kan dia cacingan. Bismillah. Cuk. Nah gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja guys ya, maksimal 2 kali pencet per hari begitu. Ini Maxpaw ini harus ada untuk menjaga imun, bagus banget guys ya di musim penghujan seperti sekarang ini, biar kucing nggak gampang sakit dan biar kucingnya yang sakit gampang sembuhnya. Untuk kucing usia 0-6 bulan bisa pakai varian Maxpaw Super Serum yang junior ini guys ya, cara pakai dan khasiatnya sama aja guys. Maxpaw Super Serum all-in-one solution. Dengan Maxpaw nggak repot lagi pilih vitamin. Maxpaw hanya untuk smart pet lovers. Untuk pembelian kalian bisa check out langsung di keranjang atau bisa klik link yang ada di deskripsi atau di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, langsung aja biar videonya singkat guys ya, biar langsung ke poin-poinnya aja. Untuk masalah ciri-ciri kucing cacingan, gejala-gejala yang ditimbulkan oleh kucing cacingan, akibat dari kucing cacingannya apa aja gitu ya, efek negatifnya, dan rekomendasi obat-obat cacing dari yang murah sampai yang agak mahal, semua udah saya bahas di video-video ini guys ya. Kalian simak aja di sana karena di sini kita nggak akan bahas secara rinci soal penyebab, ciri-ciri, gejala, dan rekomendasi obatnya lagi ya. Oke, pertama-tama perlu dipahami dulu bahwa cacingan ini nggak bisa sembuh sendiri kalau misalkan nggak diobatin guys ya. Gimana pun bentuk kucingnya, walaupun kucing yang kelihatan gendut-gendut aja, sehat-sehat aja, tapi kalau misalkan kucingnya cacingan, ada cacing di perut kucing itu, cacing itu nggak akan mati atau nggak akan terbasmi dengan sendirinya tanpa diobati guys ya. Jadi kalau nggak dikasih obat cacing, sekalipun kucingnya kelihatannya aman-aman aja, tetap aja ya cacingnya akan tetap berbahaya, dan semakin lama semakin parah, dan lama-lama nggak aman lagi guys, kucing bisa tepar gitu ya. Bahkan cacing ini bisa istilahnya membunuh kucing guys ya. Terus yang kedua, rata-rata obat cacing ini mulai bisa diberikan kepada kucing pada saat kucing ini usia 1,5 bulan minimal guys ya. Untuk rontal dan lain sebagainya biasanya rata-rata segitu. Tapi untuk kucing yang sudah cacingan sebelum mencapai usia minimal untuk pemberian rontal, antel care, atau caniform dan lain sebagainya itu begitu ya, kalau belum cukup umur untuk memberikan obat cacing khusus kucing itu, kita bisa solusinya pakai Combantrin dulu, karena Combantrin ini bisa diberikan kepada kucing yang usianya 1 bulan guys ya. Tapi kalau di bawah 1 bulan tetap belum bisa, tunggu dulu, sabar ya. Kalau saya seperti itu guys ya, mau diikutin silakan, nggak juga nggak apa-apa, itu versi saya, cara saya selama ini seperti itu guys ya. Tapi lagi-lagi saya tekankan bahwa kalau misalkan kucingnya udah bisa dikasih obat cacing khusus kucing, usianya udah mencapai usia minimal pemberian obat cacing khusus kucing seperti Drontal, Antel Care, Caniform, dan lain sebagainya itu, sebaiknya langsung aja kasih obat cacing yang khusus untuk kucing guys ya. Itu akan lebih efektif, akan lebih terbasmi semua jenis cacingnya begitu guys ya. Karena setahu saya, dokter bilang ke saya juga gitu ya, kalau Combantrin anak itu, Combantrin sirup itu dia tidak ampuh untuk mengobati cacing pita. Sedangkan cacing pita ini adalah salah satu cacing yang paling umum ada di kucing gitu guys ya. Selain cacing tambang dan cacing gelang tentunya guys ya, cacing pita ini salah satu yang biasanya ada di kucing gitu guys ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya cacing-cacing yang lain di kucing ya, cacing hati, cacing apa segala macam gitu ya. Tapi nantilah kita bahas itu guys ya, ini nggak terlalu umum soalnya kasusnya ya. Terus yang berikutnya perlu kita pahami juga bahwa obat cacing ini sifatnya selain mengobati atau membasmi si cacing, juga sifatnya mencegah guys ya. Jadi untuk manusia juga, anak kecil biasanya
biasanya kan kalau misalkan dikasih obat cacing nggak nunggu cacingan dulu, tapi ada periode biasanya anak kecil tuh misalkan 6 bulan sekali dikasih obat cacing. Nah begitu juga dengan kucing guys ya. Jadi jangan nunggu kucingnya cacingan, karena sifatnya obat cacing ini dia bisa mengobati dan juga sekaligus mencegah. Kalau misalkan kucing yang cacingan udah pasti kita butuh kasih obat cacing wajib seperti yang saya bilang tadi, karena kalau nggak diobatin, nggak dikasih obat cacing, dia nggak akan pernah cacing itu terbasmi atau sembuh dengan sendirinya, nggak akan pernah guys ya. Yang ada semakin berkembang biak dan semakin parah nantinya dan menular kemana-mana gitu ya. Bahkan ownernya pun bisa tertular kalau kita nggak menjaga kebersihan guys ya. Nah poin ini menjawab pertanyaan bahwa obat cacing ini boleh diberikan kepada kucing yang tidak ada gejala atau tanda-tanda cacingan, atau bahkan kucing yang tidak cacingan sama sekali tetap boleh diberikan obat cacing, bahkan dianjurkan diberikan obat cacing secara rutin sesuai dengan jadwal obat cacing yang digunakan. Misalkan ya Drontal Care. Nah Drontal Care ini dia bisa mengcover hingga 3 bulan, klaim mereka seperti itu. Jadi kalau misalkan kucing kita nggak ada tanda-tanda cacingan dalam 3 bulan, kita sebaiknya mengulangi lagi 3 bulan berikutnya kasih lagi obat cacing Drontal itu guys ya. Jadi kalau misalkan obat cacing yang kita pakai klaimnya bisa mengcover 3 bulan, setelah 3 bulan walaupun nggak ada tanda-tanda cacingan, ada atau tidaknya cacingan atau gejala cacingan, tetap harus diulang lagi kasih obat cacing gitu guys ya. Jadi jawabannya boleh guys ya, dianjurkan untuk memberikan obat cacing ke kucing yang tidak cacingan sesuai dengan ketentuan pemakaian atau dosis dan periode atau jadwal obat cacingnya masing-masing guys ya. Oke gitu guys ya, jawaban versi dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, silahkan ya, coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan. Assalamualaikum, bye guys. Video ini disponsori oleh MaxPow Super Serum. Dengan MaxPow, nggak repot lagi pilih vitamin. Dapatkan MaxPow Super Serum di marketplace kesayangan Anda.